Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Irfan Arifudin dengan NIM 2401020080. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teori kognitif dalam pembelajaran. Teori ini sangat penting karena menjelaskan bagaimana seseorang memahami, mengolah, dan menggunakan informasi dalam proses belajar. Teori kognitif menjelaskan bahwa belajar adalah proses mental yang aktif, di mana seseorang memproses, menyimpan, dan menggunakan pengetahuan. Fokus utama teori ini adalah bagaimana pikiran bekerja, bukan sekedar hasil perilaku yang tampak. Diperkenalkan oleh Jean Piaget dan Jeremy Bruner sebagai reaksi terhadap teori behavioristik. Teori kognitif menjelaskan bahwa teori bukan hanya tentang menghafal atau meniru, tetapi tentang bagaimana seseorang memproses informasi di dalam pikirannya. Dalam teori ini, belajar dianggap sebagai proses mental yang aktif, di mana peserta didik berusaha memahami, mengingat, dan menerapkan pengetahuan yang diperolehnya. Ada 3 tokoh utama dalam teori kognitif. Yang pertama ada Jean Piaget yang menjelaskan tahapan perkembangan kognitif anak atau sensoriomotor, praoperasional, konkret, dan formal. Yang kedua ada Jerome Bruner, yaitu menekankan penemuan atau discovery learning dan representasi pengetahuan atau enaktif, ikonik, dan simbolik. Yang terakhir ada Lev Vygotsky, yaitu mengembangkan konsep zona perkembangan proksimal atau ZPD dan scaffolding atau bantuan sementara dari guru atau teman sebaya. Kemudian ada beberapa konsep utama dalam teori kognitif, antara lain belajar aktif, yaitu siswa bukan penerima pasif, tapi pencari dan pengelola informasi. Yang kedua ada struktur. Pengetahuan baru dihubungkan dengan pengalaman atau skema yang sudah ada. Yang ketiga ada masalah, yaitu belajar melibatkan berpikir kritis dan refleksi. Yang terakhir ada motivasi, yaitu dorongan berasal dari rasa ingin tahu dan kebutuhan memahami. Kemudian ada implementasi, yaitu dalam pembelajaran di kelas, teori kognitif bisa diterapkan dengan berbagai cara. Misalnya, guru tidak hanya memberi informasi, tetapi membantu siswa menemukan pengetahuan melalui kegiatan seperti eksperimen, diskusi kelompok, atau proyek belajar. Kemudian ada guru juga bisa menggunakan media seperti gambar, video, atau simulasi untuk membantu siswa memahami konsep yang abstrak. Dengan begitu, siswa tidak hanya tahu apa, tetapi juga mengapa dan bagaimana sesuatu bisa terjadi. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan. Yang pertama ada kelebihan. Teori kognitif memiliki beberapa kelebihan, diantaranya membantu siswa memahami konsep secara mendalam, mendorong berpikir kritis, dan menyesuaikan pembelajaran dan perkembangan kognitif. Yang kedua ada kekurangan. Namun teori ini juga memiliki kelemahan, misalnya membutuhkan waktu lebih lama dan sulit diterapkan jika siswa belum memiliki dasar pemahaman yang kuat. Penjelasan berikutnya ada contoh penerapan, yaitu sebagai contoh ketika guru mengajar konsep gaya dalam fisika, siswa tidak hanya diminta menghafal rumus, tetapi diajak mengamati percobaan, mencatat hasil, dan menarik kesimpulan sendiri. Proses berpikir inilah yang disebut pembelajaran kognitif. Tidak terasa kita sampai di ujung pembahasan. Begitu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.